Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yuda Wardana dari Offering B8. Pada mata kuliah problematika anak dan remaja, saya mau membahas mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat yang termasuk dalam aspek perkembangan emosi. Yang pertama, kita membahas mengenai SKKPD. Nah, SKKPD pada anak dan remaja terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Pada SD, yang pertama yaitu mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, dan ketiga yaitu mengekspresikan perasaan secara wajar. Pada tingkat SMP, yang pertama yaitu mengenal cara-cara mengekspresikan perasaan secara wajar. Yang kedua, memahami keragaman ekspresi perasaan diri dan perasaan orang lain. Yang ketiga, mengekspresikan perasaan atas dasar pertimbangan kontekstual. Pada jenjang SMA, yang pertama yaitu mempelajari cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Yang kedua, bersikap toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, ketiga yaitu mengekspresikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka, dan tidak menimbulkan konflik. Nah, untuk topik yang saya angkat yaitu mengenai kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang termasuk dalam aspek perkembangan kematangan emosi. Komponennya yaitu komponen layanan dasar, bidangnya pribadi sosial belajar karir, fungsinya pengembangan dan strategi layanannya berupa bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, dan sesi konseling. Selanjutnya kita membahas mengenai materi kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Pengertiannya yaitu kebebasan dalam mengemukakan pendapat adalah kemerdekaan setiap siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan bahasa baik, tepat, dan seksama yang diiringi tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi kebebasan dalam mengemukakan pendapat bagi remaja di Indonesia, yang pertama, negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan HAM. Yang kedua, UUD 1945 pasal 28 ayat 3 yang mengemukakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Langkah-langkah yang bisa dilakukan anak dan remaja untuk bebas dalam mengemukakan pendapat tapi juga masih tahu aturan-aturan sesuai perundang-undangan. Yang pertama yaitu hindari beropini yang menyulut perpecahan. Yang kedua, mengetahui isu secara detail, jangan asal share gitu, karena sekarang banyak sekali berita-berita hoax. Yang ketiga, memikirkan terlebih dahulu pendapat yang akan disampaikan. Yang keempat, menyampaikan dengan sopan dan santun. Dan yang terakhir, kelima, yaitu sekarang sudah ada undang-undang ITE, maka siswa anak dan remaja juga wajib tahu dan paham apa isi dari undang-undang ITE tersebut. Dampak positif dari kebebasan mengeluarkan pendapat bagi remaja yaitu karena remaja ini merupakan generasi milenial yang tidak bisa lepas dari media sosial. Yang pertama, dampak positifnya yaitu media sosial bisa untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat, membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial. Yang keenam, sebagai media pertukaran data. Dan yang ketujuh yaitu sebagai media promosi dalam bisnis. Dampak negatifnya yaitu dengan adanya media sosial menjadikan anak dan remaja susah bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua yaitu lebih mementingkan diri sendiri atau egosentris. Yang ketiga, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal karena penggunaan bahasa dalam media sosial itu lebih ke dalam bahasa sehari-hari yang informal. Yang keempat, mengurangi kinerja karena sibuk bermain gadget. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi karena segala hal yang telah diungkapkan di media sosial sudah menjadi konsumsi publik. Yang keenam, kejahatan dunia maya atau cybercrime. Dan yang ketujuh yaitu pornografi. Salah satu problematika yang saya angkat di sini yaitu mengenai kasus vandalisme seorang remaja di sebuah musola daerah Bekasi.
Kasus tersebut terkait dengan penangkapan pelaku vandalisme coret-coret musola di Bekasi yang dilakukan oleh remaja berinisial S yang masih berumur 18 tahun. Hal ini merupakan salah satu penyelewengan terkait kebebasan mengungkapkan pendapat. Karena remaja tersebut menyampaikan pendapat melalui tindakan vandalisme di musola yang seharusnya musola itu yaitu untuk tempat beribadah. Selain itu, hal ini juga termasuk salah satu dampak negatif dari media sosial, yaitu YouTube, yang menimbulkan problematika terkait penyampaian informasi yang salah mengenai aliran keagamaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.